Shalom anak-anak kelas 4. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah memberkati kami hingga hari ini. Kami boleh berada di sini dan kembali belajar hari ini. Tuhan berkati proses pembelajaran kami, biar apapun yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk belajar, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, baik kita masuk ke hari ini. Hari ini ya pembelajaran kita itu yang pertama tentang menghemat energi. Nanti juga kita akan belajar tentang teks prosedur. Lalu kita juga akan belajar menjaga keselamatan. Ya, jadi ada 3 hal yang ingin kita pelajari hari ini. Tentang teks prosedur, tentang menjaga keselamatan, dan menghemat energi. Baik, mari kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Ya, nah kamu tadi pagi sudah mandi belum? Ayo, siapa yang tadi pagi sudah mandi pakai sampo? Kamu mandi tadi pagi pakai sampo atau tidak? Nah, coba kamu perhatikan botol sampo atau sampo saset bungkusan yang kamu punya di rumah. Di bagian belakang botol sampo atau bungkus sampo itu ada petunjuk penggunaan sampo, ya kan? Nah, ini contoh salah satu petunjuk penggunaan sampo. Ya, ada teksnya ya, ada bacaannya, ya kan? Ada bacaannya. Pertama, basahi rambut dengan air bersih, lalu buka atau sobek penutup kemasan, kemudian tuang sampo sesuai dengan kebutuhan, usapkan ke rambut secara merata, bilas sampo dengan air bersih, lalu keringkan rambut. Nah, ini adalah petunjuk atau cara memakai sampo yang baik dan benar secara umum ya. Nah, jadi ya di belakang sampo itu pasti biasanya ada ya. Meskipun agak berbeda tapi hampir-hampir mirip ya. Nah, petunjuk penggunaan sampo ini ya, ini salah satu contoh yang namanya teks prosedur atau teks petunjuk. Apa teks prosedur atau teks petunjuk? Teks prosedur atau teks petunjuk adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini yang contoh yang ini adalah langkah-langkah memakai sampo. Ya, sampo itu dipakainya di mana? Di bagian kepala. Kemudian eh, teks prosedur ini ya yang wajib kamu ketahui adalah harus ditulis secara berurutan. Ya, harus ditulis secara berurutan, tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik, ya bisa berbahaya atau ya bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Ya, jadi dia tidak boleh eh, berantakan susunannya, tidak boleh salah susunannya. Ya, jadi teks prosedur itu susunannya itu harus berurutan, mulai dari awal sampai akhir, ya harus berurutan. Yang pertama harus basahi rambut dulu, ya, baru kemudian buka tutup kemasan, lalu tuang samponya. Bagaimana kalau rambut kita belum basah, lalu kamu sudah usap samponya ke rambut? Nah, itu cara yang kurang tepat. Jadi, teks prosedur itu harus secara berurutan. Langkah-langkahnya harus urut dari awal sampai akhir. Tidak boleh salah urutan. Ya. Nah, selain ini, kira-kira menurut kamu ada apa lagi ya teks prosedur itu contohnya yang lain? Nah, ini dia. Kamu bisa lihat nggak ini gambar apa? Ini gambar komputer. Ketika kamu misalnya beli komputer,
Di komputer itu, di dalam kemasan penutup komputer itu ada, ya, ada kertas-kertas. Ya enggak sih? Ada kertas-kertas kan? Ya kan? Nah, kertas-kertas itu berisi petunjuk-petunjuk penggunaan komputer, pengoperasian komputer. Ya, jadi contohnya adalah petunjuk menyalakan komputer. Ya kan? Apa dulu yang harus kamu lakukan kalau mau menyalakan komputer? Ayo. Nah, kemudian ada juga petunjuk menonaktifkan atau mematikan komputer. Nah, ya, ada langkah-langkahnya, ya. Kemudian, salah satu contohnya lagi ada teks petunjuk meminum obat. Kira-kira bagaimana ya teks petunjuk meminum obat itu? Nah, ini semua namanya teks prosedur, ya. Ini namanya teks prosedur atau teks petunjuk. Kamu boleh mencari tahu contoh-contoh lain teks prosedur atau teks petunjuk yang kamu biasa temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tahu misalnya teks petunjuk penggunaan mesin pendingin ruangan atau AC. Nah, itu bisa juga. Oke? Nah, itu tadi mengenai teks prosedur. Nah, kemudian ya, kamu lihat gambar yang ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak bermain layang-layang, ada anak-anak yang menggunting eh, dedaunan, tapi dia duduknya di atas atap. Ada anak-anak yang memanjat tiang listrik. Nah, kemudian ada anak yang mau memencet tombol suatu peralatan elektronik, sepertinya radio ya. Tapi radionya terhubung ke listrik. Nah, ya, ini menurut kamu itu hal yang benar atau hal yang salah ya yang dilakukan? Apa ya bahayanya kalau kita menyentuh benda-benda yang bersentuhan dengan listrik secara tidak tepat? Nah, mari kita lihat ya. Di dalam tubuh kita itu ada kandungan air, ya. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, ya, memiliki kandungan air. Nah, air merupakan penghantar listrik yang baik. Sehingga ketika kita menyentuh secara langsung benda yang dialiri listrik, ya, dan kamu tersengat listriknya, itu bisa berbahaya. Bahkan bisa membuat kita eh, berbahaya, nyawa kita terancam, ya. Nah, seperti contoh gambar yang ada anak memanjat tiang listrik. Itu tidak boleh, ya, karena ada tegangan arus listrik. Kemudian juga ada anak yang bermain layangan, ya. Itu layangannya nanti nyangkut di kabel listrik bisa tersengat listrik, ya. Itu membahayakan keselamatan mereka. Lalu ada anak yang di dalam air, di dalam kolam. Dia mau menyentuh benda, ya, peralatan elektronik yang terhubung dengan arus listrik. Nah, bisa-bisa dia kesetrum. Ya, kalau kesetrum itu tersengat arus listrik itu berbahaya, bisa mati, nak, bisa meninggal, ya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan listrik di rumah, ya, yang paling utama adalah harus menjaga keselamatan, ya, menjaga keselamatan untuk memakai peralatan elektronik yang memanfaatkan listrik itu sangat penting, ya, karena akibatnya sangat fatal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah hindari tempat yang basah atau ada genangan air. Karena tempat yang basah atau genangan air itu bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Jadi sangat berbahaya buat kita. Ya, hindari colokan-colokan yang terkena dengan air, itu berbahaya. Ya, jadi ketika misalnya kamu mau mengisi ulang daya telepon genggammu atau handphone, kamu bilangnya handphone, namanya telepon genggam. Mengisi daya telepon genggam, tanganmu basah, ya, sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena basah itu kan ada airnya. Nah, airnya itu nanti bisa masuk ke colokan yang mengandung listrik, bisa terpercik listrik, dan kamu bisa tersengat arus listrik tanpa kamu sadari. Nah, ini berbahaya. Ya, ada beberapa kasus anak-anak meninggal dunia karena tersengat arus listrik yang tinggi. Ya, bisa berbahaya ya, Nak.
Jadi usahakan kalau kamu mau mengisi daya ulang telepon genggammu, mengisi dayanya, ya sebaiknya semua anggota tubuhmu dalam keadaan kering, tidak ada yang basah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah lebih baik kamu meminta bantuan orang yang lebih dewasa, meminta bantuan kakak atau abang atau paman mungkin ada atau bibi yang ada di rumah atau bahkan ayah atau ibu yang di rumah, ya. Jadi untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik yang terhubung dengan arus listrik, sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa. Jika memang kamu bisa melakukannya sendiri, kamu harus usahakan bagian tubuhmu semuanya dalam keadaan kering, tidak lembab, tidak basah. Karena kalau basah kan berarti mengandung air. Nah, air itu bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Jadi kita langsung tersengat, ya. Tersengat listrik itu bisa sangat berbahaya. Jadi kita boleh memanfaatkan listrik di rumah, tapi jagalah keselamatan dirimu sendiri. Oke? Nah, nah, kemudian ya, hari ini juga kita selain memanfaatkan energi listrik, kita juga pasti di rumah memanfaatkan yang namanya air. Ya, air itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti butuh yang namanya air. Dan juga selain air ada listrik, ada udara, dan lain sebagainya ya. Nah, terkadang air itu tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, namun juga pada saat tertentu dia tersedia dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak mungkin seperti kekurangan air dan lain sebagainya, kita perlu melakukan yang namanya penghematan air. Nah, bagaimana cara melakukan penghematan air? Salah satunya yang pertama adalah yang memanfaatkan air secara optimal. Contohnya adalah jika memang keran tidak dipakai, itu segera ditutup. Ya, ditutup. Oke, diputar kerannya sampai airnya tidak keluar lagi jika memang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, ya, pakailah mesin cuci atau mencuci ketika pakaian kotornya itu dalam jumlah yang sudah cukup banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga. Ya, maksudnya kalau sudah cukup banyak, ya, daripada mencucinya sedikit demi sedikit, nanti itu boros air. Jadi misalnya daripada mencuci dalam 2 hari dengan 2 kali, lebih baik 2 hari 1 kali mencuci atau 3 hari 1 kali mencuci. Itu lebih hemat. Jadi tidak terlalu memakai banyak air. Kemudian ya untuk menghemat lagi salah satu contohnya adalah kita bisa pakai 3 ember. Nah biasanya juga orang yang di kampung juga biasanya mencuci dimanapun pakai 3 ember. Ya untuk 1 ember untuk merendam dan untuk diberi sabun pakaiannya, 1 untuk membersihkan, 1 lagi untuk membilas. Ya jadi lebih hemat air. Kemudian ya kalau kita mandi berendam sama mandi dengan gayung itu biasanya lebih boros. Nah, salah satu upaya menghematnya adalah mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kemudian, nah kamu kan biasanya gosok gigi sendiri kan? Nah, ketika kamu gosok gigimu kan airnya kerannya tidak dipakai. Sebaiknya ya ketika kamu tidak pakai kerannya ditutup. Saat cuci muka, kalau memang airnya tidak dipakai langsung ditutup. Kemudian lebih baik mencuci mobil dengan lap atau pakai ember. Nah, jangan diguyur mobilnya ya. Karena mengguyur mobil itu airnya terbuang sia-sia. Ya, lebih baik dilap atau dengan memanfaatkan ember juga. Ya. Oke, ini adalah beberapa cara untuk melakukan penghematan air. Kemudian jangan lupa juga semua energi yang kita manfaatkan, sumber energi listrik, sumber energi air, ya itu harus dihemat meskipun tersedia setiap hari, ya. Tetapi bukan berarti kita boleh melakukannya dengan sesuka hati. Kita punya kewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Oke, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Oke, hari ini tugasmu adalah ya membuat teks petunjuk atau teks prosedur dengan baik dan benar secara berurutan ya. Oke. Boleh pilih salah satu, boleh menyalakan televisi, mematikan televisi,
boleh menyalakan komputer atau mematikan komputer, atau kamu mau bikin teks prosedur yang lain boleh. Ya, kamu buatnya sendiri ya, pakai tulis tangan, ya, boleh disertai gambar. Teacher, aku nggak bisa gambar. Oh, gambarnya boleh di print, lalu kamu tulis di sebelahnya langkah-langkahnya, teks petunjuknya. Ya, oke, ini contohnya seperti, ini contohnya ya. Oke, samponya ini kamu boleh print, lalu di sampingnya kamu boleh tulis ya. Tulisannya nggak boleh di print, ini harus tulis tangan ya, diwarnai, dibuat indah, bikin bingkainya segala macam, bikin yang cantik, biar nilaimu bagus. Teacher, aku nggak punya print di rumah, aku juga nggak bisa menggambar. Nah, boleh dijiplak, boleh dijiplak. Apa saja yang ada di rumah boleh. Lakukan yang sebaik-baiknya ya. Oke? Nah, semoga teacher harap semua mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Teacher kasih waktu 3 hari untuk membuat tugas ini ya. 3 hari. Mulai terhitung dari hari ini ya. Jadi teacher kasih waktu 3 hari, segera dikerjakan, dicicil tugas-tugasnya. Kalau dia siap dalam 1 hari juga boleh ya. Tapi tidak apa-apa, kumpul dalam waktu 3 hari. Oke, semuanya cukup sampai di sini ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar untuk melakukan penghematan energi yang kami gunakan dan juga cara menjaga keselamatan di dalam pemakaian listrik. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam memanfaatkan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.